Oke, Bapak dan Ibu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini kita akan belajar tentang Morbus Hansen atau biasa disebut dengan penyakit lepra atau kusta. Ini adalah salah satu penyakit yang juga ada di Papua, Papua Barat. Jadi ini merupakan hal yang baik sekali untuk kita bahas di hari ini tentang bagaimana kita mengenal penyakit tersebut dan kemudian apa tindakan keperawatan yang bisa kita lakukan untuk pasien-pasien tersebut. Baik, Bapak dan Ibu, untuk Morbus Hansen atau lepra ini biasanya merupakan penyakit infeksi yang diakibatkan oleh bakteri kronis yang menyerang kulit, kemudian selain itu juga saraf tepi dan saluran pernafasan. Nah, di beberapa kasus memang ditemukan ada relasi atau hubungan antara penyakit saluran pernafasan teristimewa tuberkulosis dengan penyakit kusta atau lepra ini. Nah, untuk penyakit kusta atau lepra ini ditandai dengan rasa lemah atau mati rasa biasanya pada tungkai dan kaki, kemudian diikuti dengan adanya lesi atau luka-luka pada kulit. Nah, kusta atau lepra ini dia disebabkan oleh infeksi bakteri yang memang menyebar pada atau akibat atau melalui percikan ludah atau dahak yang keluar pada saat batuk atau bersin. Nah, untuk penyebab kusta sendiri, ya, penyebab kusta atau lepra itu sendiri disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Nah, bakteri ini memang menular dari satu orang ke orang lainnya itu melalui percikan cairan dari saluran pernafasan atau droplet. Yang memang melalui ludah atau dahak yang keluar pada saat batuk atau bersin. Nah, jadi ini adalah tampak pada saat kita melakukan pemeriksaan menggunakan mikroskop. Jadi yang merah-merah ini ketika dilakukan pewarnaan biasanya dia akan muncul merah-merah seperti kecil-kecil sekali, kemudian basilnya memang kecil sekali, panjang. Kemudian kalau kita zoom atau dekatkan memang dia seperti cacing gitu, tapi ini adalah bakteri. Nah, kalau kita perbesar lagi, nah memang ini yang menempel pada imun kita atau menempel pada kulit kita, ya. Ini adalah bentuknya dari Mycobacterium leprae. Jadi sama-sama seperti dengan TBC, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini bentuknya juga sama, ini Mycobacterium leprae. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa kusta itu dia dapat menular kalau seseorang, jadi dia dapat menular pada kita jika kita terus-menerus itu kontak dengan orang-orang yang memang host atau sedang sakit lepra, ya. Karena memang mungkin saja pada saat kita kontak dengan orang tersebut mereka bersin atau membuang ludah, ya kita akan gampang sekali terkena, ya, karena droplet itu memang dia di udara dia hampir sama seperti tuberkulosis.
Dan kemudian kita harus tahu jangan sampai kita menjadi parno atau takut bahwa karena memang penyakit lepra atau kusta ini memang dia tidak gampang menular. Jadi kenapa tidak gampang menular? Karena memang betul iya dia lewat pernafasan, namun bakteri ini itu dia butuh waktu untuk berkembang biak. Jadi kadang-kadang ketika kita pernah kontak kena ludah dengan orang-orang lepra tersebut, dia butuh waktu sekitar 5-10 tahun sampai menunjukkan gejala. Ya, nah, apakah kita bersalaman dengan orang tersebut, kemudian kita duduk di tempat yang sama. Jadi teman-teman itu bersalaman dengan orang lepra ataukah bahkan berhubungan badan juga dengan orang lepra itu tidak akan menular, ya. Nah, bahkan ketika ibu dengan lepra dia tidak akan menularkan kepada anaknya, ya, seperti itu. Nah, tapi ada beberapa risiko yang lain yang menyebabkan kusta itu atau lepra itu atau morbus Hansen itu gampang sekali untuk menular. Nah, diantaranya itu bersentuhan dengan hewan, ya, hewan-hewan penyebar kusta atau hewan yang banyak sekali bakteri kustanya itu seperti armadillo. Armadillo ini banyak sekali di Amerika Latin. Kemudian ada simpanse. Nah, risiko yang lain itu ketika kita itu menetap di daerah di endemi kusta, ya, di daerah-daerah yang kusta, atau bahkan kita sebagai perawat yang bertugas di rumah sakit kusta. Nah, itu paling rentan sekali untuk tertular, ya. Kemudian apalagi kita memiliki sistem kekebalan tubuh atau penyakit yang terkait dengan kekebalan tubuh, ya, sama seperti SLE, ya, lupus, kemudian ada asma juga, bahkan diabetes mellitus yang diakibatkan karena autoimun juga gampang sekali itu memudahkan kita untuk terkena penyakit kusta ini. Nah, untuk tanda dan gejalanya sendiri biasanya pada awalnya itu memang tidak tampak jelas. Bahkan beberapa kasus kusta yang baru itu bisa tampak, bisa terlihat itu sampai 20-30 tahun, ya, baru bisa menunjukkan gejala. Biasanya tanda dan gejala yang akan muncul pada orang dengan kusta itu seperti mati rasa di kulit, ya. Mati rasa di kulit termasuk tidak mampu rasakan panas atau dingin, kemudian tidak bisa rasakan sentuhan, ya. Kemudian tekanan atau rasa sakit. Nah, kemudian ada muncul juga lesi atau luka yang pucat, ya, pucat. Kemudian warnanya itu dia lebih terang dibandingkan dengan kulit kita yang normal, ya. Jadi kadang kita menjadi agak sedikit bingung bagaimana caranya kita membedakan antara panu dan kusta, ya. Kalau panu itu dikasih obat sembuh, namun kusta tidak, ya. Kemudian mati rasa itu dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ada luka tapi tidak rasa sakit, karena memang penyakit lepra ini kan dia selain menyerang kulit dia menyerang saraf juga, saraf tepi. Jadi memang kalau luka itu kan berada di saraf tepi. Jadi biasanya orang-orang tersebut itu sudah luka tapi kok tidak tahu bahwa sudah ada luka, ya, seperti itu. Nah, kemudian adanya terjadi pembesaran saraf di sikut, ya, sikut, kemudian lutut, ya, di persendian itu. Kemudian ketika otot melemah, biasanya tangannya akan menjadi seperti mengepal atau tidak lurus. Nah,
Kemudian ada juga kehilangan alis, kemudian bulu mata, ya karena memang sudah kerusakan saraf. Jadi alis, bulu mata itu juga hilang dan mata jadi kering, jadi tampak seperti orang katakan. Kemudian karena memang tidak berkedip, kalau berkedip itu kan biasanya air mata dia akan membasahi kornea. Namun karena jarang berkedip, akhirnya tampak seperti orang katarak. Namun dia tidak katarak, seperti itu ya. Nah, kemudian ada mimisan, ya, ada mimisan seperti itu. Nah, kemudian ada juga kehilangan tulang hidung, ya, seperti ini. Jadi tulang hidungnya itu dia mengecil. Jadi bukan hilang, tetapi memang mengecil. Nanti kalau teman-teman cari, itu biasanya ketika orang yang sudah meninggal kemudian diotopsi melihat tulang bekas dari orang kusta, itu biasanya tulangnya akan menjadi mengecil, ya, seperti itu. Nah, kalau kusta itu dia menyerang sistem saraf, biasanya akan kehilangan sensasi atau sensasi rasa, termasuk rasa sakit. Nah, ini biasanya akan menimbulkan luka atau cedera yang biasanya muncul pada tangan dan kaki. Ya, akibatnya karena tidak bisa muncul rasa, kemudian ototnya menjadi mengecil, tiba-tiba putus jari tangan dan putus jari kaki. Ya, seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan tingkat keparahannya, ya, berdasarkan tingkat keparahannya itu, kusta itu dibagi menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama itu adalah intermediate leprosi dalam bahasa Inggris. Nah, ini biasanya tandanya itu ada beberapa lesi, tapi datar dia tidak tebal, tapi warnanya itu pucat, kemudian lebih cerah, ya, lebih cerah, dan dia memang lebih cerah dari kulit sekitarnya, namun kadang sembuh dengan sendirinya. Nah, ini kadang kita bingung, ini sebenarnya penyakit lepra atau palu, ya, itu atau kurang, bahkan kita kadang bingung seperti ini, ya. Namun selain kita mendiagnosa seperti ini, kita harus melihat lagi tanda yang lain, ya. Tanda yang lain itu seperti kehilangan sensasi, kemudian mata, alis mata dan lain itu harus dicek ulang. Nanti ada pemeriksaannya kalau bisa kita lakukan, ya. Kemudian ada namanya tuberkuloid. Nah, ini yang saya bilang. Tuberkuloid leprosi ditandai dengan memang beberapa lesi terus datar, tidak tebal, kemudian ukurannya lebih besar, kemudian sudah ditandai dengan mati rasa, dan ada pembesaran saraf. Ya, jadi ini memang sudah paling besar, sudah mati rasa. Ya, kemudian ada yang ketiga itu ada borderline. Jadi borderline tuberkuloid leprosi itu biasanya muncul lesi berukuran lebih kecil dan lebih banyak daripada tuberkuloid leprosi. Jadi memang di satu sisi tuberkuloid leprosi itu dia lebih besar. Namun borderline-nya, kalau tipe yang borderline itu biasanya ukurannya lebih kecil, ya, tapi lebih banyak kuantitasnya. Kemudian kalau mid borderline leprosi itu biasanya lesi kemerahannya sudah banyak, kemudian munculnya sudah di mana-mana, ya, tidak di satu tempat saja, kemudian sudah mati rasa. Nah, ditambah dengan sudah mulai ada pembengkakan, ya, kelenjar getah bening. Jadi getah bening itu kan sistem, anggap saja sistem imun kita, sistem antibiotiknya kita. Jadi biasanya di leher, di bawah maksilaris itu biasanya sudah terjadi pembengkakan, sudah sakit dan lain-lainnya. Itu biasanya mid borderline. Selain panu bisa sampai itu. Nah, kalau seandainya muncul seperti panu dan banyak, tebal, kemudian sudah mulai ada pembengkakan, sudah nyeri telan dan lain-lain, oh itu hati-hati.
Jangan sampai itu kusta, ya. Kemudian ada lagi yang tipe borderline lepromatous leprosi, itu lesinya sudah banyak, kemudian bentuknya datar, sudah mulai ada benjolan, kemudian nodulnya dan sudah ada nodul-nodul dan mati rasa. Jadi nodul itu seperti tonjolan-tonjolan, ya, tonjolan-tonjolan seperti hampir seperti jerawat gitu yang sudah ada di daerah sekitar uh, lepra, ya, seperti itu, dan sudah mati rasa. Dan kemudian yang tipe yang terakhir yang paling tinggi itu adalah lepromatous leprosi. Jadi ini ditandai dengan lesi atau perlukaan itu sudah simetris, karena memang kalau yang tipe 1 sampai 5 itu kan masih tersebar. Nah, ini karena bakterinya sudah banyak sekali, jadi penyebarannya sudah merata di seluruh tubuh, ya. Nah, kemudian karena sudah merata itu biasanya rambut sudah mulai rontok, ya. Kemudian alis sudah tidak ada, kemudian saraf sudah tidak bisa rasa, kemudian sudah terjadi kelemahan anggota gerak. Jadi jari-jari sudah mulai tidak bisa dikontrol, sudah ketat. Terus kemudian jalan kaki juga pakai kaki panas di aspal juga sudah tidak rasa, orangnya sudah nggak mau pakai sepatu, ya, seperti itu. Jadi itu adalah tingkatan dari lepra. Nah, permasalahannya kapan kita harus memang mencari fasilitas kesehatan. Kan sekarang di puskesmas sudah ada. Jadi secepat mungkin kalau sudah mulai ada rasa kok panu, jangan menganggap sepele panu atau kurap kadas. Bisa saja itu menjadi tanda dari kusta. Jika ada tanda-tanda lain seperti mati rasa. Nah, jadi ayolah kita ke puskesmas, sudah ada pemeriksaannya, sudah ada obatnya, gratis pula. Jadi ayo kita ke puskesmas supaya diperiksa. Nah, biasanya kalau seandainya cepat kita pergi ke puskesmas, maka peluang kesembuhannya itu lebih tinggi. Ya, jangan sampai sudah bakterinya sudah banyak di dalam tubuh, sudah jadi lepromatosus leprosi, terus awalnya bilang ini dulu tuh saya kena kurap atau panu, hilang tapi muncul lagi terus tiba-tiba kok seperti kalau kita istilahnya tuh darah ayam mentimbul di jari-jari begitu sampai menyebar di seluruh tubuh, terus muka sudah mulai tidak berbentuk, terus bilangnya bahwa kok sampai panu bisa sampai kayak gini. Nah, itulah persepsi yang harus kita luruskan ke masyarakat. Kalau seandainya dia bisa menunjukkan gejala 20 sampai 30 tahun, berarti apa salahnya ketika pada saat pertama kali kita sudah bisa langsung pergi untuk memeriksa di puskesmas. Nah, biasanya kalau kita di puskesmas itu kalau kita mau diagnosis kusta atau lepra, biasanya kita akan harus menanyakan gejala yang dirasakan seperti yang kita temukan di sini. Apakah mati rasa, pernah luka tapi tidak tahu, kemudian kita cek di lutut dan sikut apakah ada pembesaran saraf atau tidak, lihat di wajahnya bulu mata dan alis hilang atau tidak, mata kering atau tidak, sering mimisan, lihat jari, itu yang biasanya kita pakai atau kita gunakan untuk mendiagnosis pasien-pasien kusta. Nah, selain itu kita lihat bahwa ada panu di badan, kita cek ada kulitnya dia lebih terang, panunya lebih terang daripada kulit di sekitarnya, kemudian mati rasa. Nah, di sini setelah kita mungkin mencurigai sampai di situ, kita lakukan namanya skin smear, ya. Kalau untuk darah kita gunakan pap smear, tapi kalau untuk kusta kita biasanya gunakan namanya
skin smear. Jadi nah ini kadang-kadang kan kalau orang yang sudah biasa ada di klinik DOS, klinik kusta, mereka akan melihat orang dengan kusta itu hanya dari cuping telinga, karena memang di situ adalah tempat mengambil spesimen untuk kita lakukan skin smear. Jadi biasanya diambil dulu, dipotong sedikit ya kulitnya, kemudian kita cek di mikroskop ya untuk cek apakah ada bakteri lepra di situ. Jadi ketika kita buka ambil skin atau kulitnya sedikit, kemudian kita cek di bawah mikroskop dan akan muncul seperti ini. Ya. Nah, kemudian ketika kita melakukan skin smear, ya, pemeriksaan laboratorium mikroskopis, biasanya di daerah endemik lepra itu biasanya seseorang itu memang dapat, kita bisa diagnosis seseorang itu dia lepra apakah tidak, itu dari hasil kerokan dari ping telinga itu. Nah, berdasarkan memang Badan Organisasi Kesehatan Dunia itu dibilang bahwa kalau yang namanya paucibiliciari itu biasanya lesi kulit, ada lesi di kulit seperti orang kusta, tapi hasil tes skin smear-nya itu negatif. Nah, kalau kalau multibasiliari itu terdapat ada lesi atau luka dari hasil kerokan itu dan kita dapatkan ada bakteri di sana ya. Nah, kalau seandainya lepra itu dia sudah banyak sekali, sudah parah sekali, kita harus ngecek ya, kita harus ngecek pemeriksaan lain yang kita curigai bahwa bakteri ini dia sudah menyebar ke organ-organ lain seperti ke hati ya, kemudian ke ginjal, ke saraf. Makanya kita harus melakukan pemeriksaan pemeriksaan darah lengkap. Kemudian ada tes fungsi hati ya, ada fungsi hati darah lengkap. Ini kan biasanya kita akan lihat itu jenis imun yang bisa melawan bakteri ya, seperti ada di sini basophil, eosinofil, kemudian limfosit dan lain-lain. Monosit itu kan untuk melawan bakteri. Nah, kalau fungsi hati di sini kan ada SGPT, SGOT. Nah, itu kan mau melihat bahwa fungsi hatinya atau fungsi jantungnya sudah, otot jantungnya sudah payah atau belum. Kalau sudah payah berarti memang bakterinya sudah menyebar sampai di hati. Nah, kreatinin itu di fungsi ginjal ini kan kalau sel kreatininnya itu meningkat sekali berarti memang bakterinya sudah di ginjal. Ya, kemudian ototnya sudah kan kreatinin itu diambil dari otot juga, jadi bakterinya sudah masuk sampai di otot. Ya, jadi penyakit ini tuh hampir sama seperti TBC. Jadi kita jangan kira bahwa TBC itu hanya sampai kepada paru-paru saja, tapi sudah ada TB tulang, TB otot, kusta juga begitu. Jadi selain di kulit, dia masuk lewat pernapasan, dia pertama di kulit dulu, kemudian dia masuk di otot dan seluruh tubuh sampai di organ-organ yang terakhir itu kita lakukan biopsi saraf. Nah, pengobatannya seperti apa? Kalau di Indonesia biasanya itu dinamakan dengan MDT atau multi drug therapy. Jadi kalau MDT ini obatnya banyak. Di sini ada rifampicin. Jadi rifampicin ini kan juga untuk orang. Nah, ini kan antibiotik dosis tinggi. Jadi untuk TBC juga digunakan. Nah, kemudian kalau orang yang 6 bulan ya, pengobatan 6 bulan itu biasanya dikasih 600 mg. Nah, kemudian ada DDS itu 100 mg per hari dan sampai kalau yang orang yang sudah berat sekali itu biasanya dikasih 600 mg per bulan ya, tapi harus dicek rifampicin ini. Dan ini rifampicin ini juga takutnya kan biasanya dia akan gangguan ke ginjal, jadi
gimana ya? Jadi dia cenderung mengganggu ginjal dan juga cenderung mengganggu ini pankreas. Jadi sama seperti orang TBC itu kadang-kadang ketika minum rifampicin itu terlalu banyak terjadi peningkatan gula darah. Jadi dikatakan bahwa ada hubungan antara hiperglikemia dengan pengobatan TBC karena satu obat ini. Nah, sama juga dengan orang kusta, ya. Jadi ada masalah juga di situ. Nah, kemudian yang lain-lain sama, DDS pun juga dosisnya sama. Kemudian ada juga lamprenya, namun kalau yang sudah berat itu biasanya dinaikkan dosisnya itu dari 300 mg sampai 50 mg. Nah, kalau MDT ya kalau orang untuk yang masih baru-baru itu biasanya dikasih ya rifampicin sama DDE saja. Nah, kalau saya sudah lama itu biasanya 3 obat ini diberikan ya dengan dosis juga yang ginjalnya ya. Nah, selain itu ada beberapa obat juga yang biasanya diberikan ya seperti ya Dapsone, ya. Kemudian clofazimine, kemudian ada juga minocycline, kemudian ofloxacin, ya. Nah, kalau operasi sih biasanya saya belum jarang melihat sekali kalau orang kusta itu dia dioperasi. Namun jika operasi itu harus dilakukan ya memang ini kan penyakit menular. Jadi memang tindakan di kamar operasi itu harus betul-betul dan sering ribet sekali. Nah, kemudian biasanya operasi itu dilakukan kalau pemberian antibiotik atau orangnya itu memang sudah menjalani pengobatan terlebih dahulu, baru nanti sudah dinyatakan oke, tidak bergejala, ayo kita operasi hanya untuk normalkan fungsi saraf aja yang sudah rusak, kemudian perbaiki bentuk tubuh, kembalikan fungsi anggota tubuh ya. Namun ya itu kembali tergantung dengan ekonomi masing-masing orang. Nah, biasanya kalau komplikasinya itu kita kembali lagi dengan tanda dan gejala yang biasanya muncul tadi. Jadi kalau komplikasinya itu ya itu tergantung dari seberapa cepat seseorang itu dia datang untuk memeriksakan dirinya. Kalau sudah terlambat biasanya ya mati rasa, kemudian ya karena memang tidak pernah kedip mata, kornea matanya kering, ya lama-kelamaan glaukoma, bengkak, buta ya. Kalau sudah masuk di dalam ginjal ya gagal ginjal, kemudian karena ini mati rasa dan kemudian kenanya di saraf bisa saja tidak ereksi, kemudian kemandulan, kemudian bentuk wajah sudah hancur, apalagi sudah masuk di stadium 6, kemudian kerusakan permanen pada pada tulang hidung ya kelihatannya ya kayak begini. Terus kemudian kelemahan otot ya. Kemudian ya sudah cacat permanen, alis hilang, cacat jari tangan dan kaki, hidung juga hilang kan gitu. Kemudian saraf karena ini dia juga nyerang saraf, jadi saraf, tulang belakang, lengan, kaki, telapak kaki, tungkai kaki semua itu menjadi masalah. Ya, nah kemudian selain itu memang ya saat ini di Indonesia itu bilangnya TBC, kusta, HIV itu adalah penyakit-penyakit yang didiskriminasi atau mereka bilang itu penyakitnya penyakit kutukan, ya itu masih ada karena memang stigma dari masyarakat itu sangat jelek. Nah, biasanya kebanyakan orang-orang begini sering sekali mau bunuh diri, seperti itu, ya. Terus kemudian apa yang harus kita cegah? Ya pencegahannya ya hampir sama seperti TBC. Kemudian apalagi sekarang COVID-19 ya hampir sama karena ini penyebarannya melalui droplet ya. Usahakan mungkin pakai ini masker ya, masker. Terus kemudian edukasi ke masyarakat juga harus bagus bahwa memang penyakit-penyakit ini kan penyakit menular melalui pernapasan.
Tapi jangan kira bahwa semuanya dia akan mengganggu pernapasan, belum tentu. Tapi dia akan mengganggu pada sistem yang lain. Ya. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya adalah apa sih tindakan atau proses keperawatan yang bisa kita lakukan kepada orang-orang tersebut. Nah, jadi teman-teman untuk hasil pengkajiannya sendiri memang yang biasanya kita dapatkan dari mereka itu adalah soal pemeriksaan fisiknya. Jadi memang orang-orang ini sudah mengalami masalah pada sistem saraf tepi sensori. Jadi kornea mata tadi bilang bahwa sudah mati rasa, kemudian refleksnya diperkurang, dia nggak bisa kedip mata lagi, jadi akhirnya menyebabkan kebutaan. Kemudian saraf tepinya melalui saraf tepi motorik untuk mata sudah mulai mengalami perlemahan. Kemudian ya kalau infeksi ya buta gitu. Kalau yang morbus Hansen tipe 2 itu biasanya kalau reaksinya berat, biasanya irigasi ke matanya itu sudah tidak bisa. Jadi cairan yang biasa yang keluar ya dari produsen air matanya itu mau turun untuk membasahi mata, di situ kan ada saluran, itu udah nggak bisa keluar lagi. Jadi akhirnya matanya menjadi kering, ya udah nggak bisa makan. Kemudian kalau ada paus basiler ya, atau bercak biasanya pada alis mata, itu lama kelamaan dia akan makan dan rontok hilang alis matanya. Terus kemudian bulu mata juga hilang. Nah, pada sistem saraf, khususnya untuk sistem saraf sensorik, biasanya pada kasus kusta ini mati rasa di telapak tangan dan telapak kaki, kadang ada luka. Kemudian pada kornea matanya itu juga refleksnya kurang ya. Kemudian untuk kerusakan fungsi motoriknya sendiri itu kekuatan otot tangan dan kaki itu lemah, bahkan lumpuh, dan lama-lama ototnya mengecil ya. Karena memang tidak bisa menggunakan gimana, sarafnya lemah. Nah, kemudian jari tangan mulai bengkok, kemudian jadi kaku ya. Akhirnya sudah nggak bisa digerakkan. Selain itu mata ini nggak bisa dirapatkan. Jadi pas mau kedip, mata udah nggak bisa rapat karena sudah ada glaukoma ya. Terus kemudian ada kerusakan fungsi otonom. Nah, kalau fungsi otonom ini biasanya pada kelenjar keringat, kelenjar minyak. Kemudian ada masalah pada gangguan sirkulasi darah, akhirnya kulit kering, tebal, keras, ya, akhirnya pecah-pecah seperti itu. Nah, kemudian untuk sistem muskuloskeletal ya tadi saya sudah bilang sarafnya itu lemah, otot nggak bisa gerak, ya sudah lumpuh tangan dan kaki, bahkan sampai atrofi atau otot mengecil ya. Kalau untuk pada sistem intergumen sendiri ya memang terjadi hipopigmentasi atau pigmennya kurang. Jadi biasanya kulit panuahnya itu, bercaknya itu dia lebih terang daripada kulit sekitarnya ya. Kemudian ada kemerah-merahan, kemudian ada kulit tebal ya. Kalau kita tunjukkan di tanda dan gejalanya sendiri di sini, dia tebal ya. Ini deh, ini tebal sekali ya. Kemudian ada tonjolan, kemudian nanti apa namanya, ada benjolan, ada tonjolan, kemudian kelenjar keringatnya sudah nggak bisa berproduksi, kulit kering, tebal, mengeras, pecah-pecah, kemudian rambut rontok, kasihan, rambutnya rontok ya. Nah, kalau seandainya sudah muncul tanda-tanda seperti itu, terus diagnosa keperawatan ya biasanya kita angkat. Jadi angkat diagnosa keperawatan itu pakai nanda. Ya, kalau saya sarankan pakai nanda. Jadi diagnosa keperawatan itu sebenarnya kalau satu tapi bisa tindakannya bisa untuk semua semua tanda dan gejala ya no big deal ya, no problem.
Jadi kalau memang Anda mau menegakkan diagnosa berdasarkan tanda dan gejala karena memang intervensinya nanti akan berbeda untuk masing-masing tanda dan gejala, ya sudah kita angkat diagnosanya. Jadi masalah keperawatannya itu memang ditujukan sesuai dengan tanda dan gejala. Jadi seperti ada masalah di sistem metabolisme, ya kerusakan integritas kulit sudah pasti. Kemudian saraf lemah, otot, bahkan atrofi, ya intoleransi aktivitas. Ketika mata sudah tidak bisa, kemudian tulang hidung hilang, kulit kasar, ya. Nah itu biasanya ya gangguan citra tubuh, kemudian mata sudah tidak bisa melihat, kemudian mati rasa, nah, itu kan masalah di gangguan persepsi sensori. Kemudian ada masalah di kelihatan kotor sekali. Nah biasanya ini ada masalah di personal hygiene. Ya seperti itu kan simpel sekali. Jadi kita lihat apa tanda dan gejala yang biasanya muncul, ya udah itu yang kita dapatkan. Terus kemudian apa tujuan dan kriteria hasilnya, ya sudah secara umum kalau seandainya ada masalah pada integritas kulit, ya usahakan kita kembalikan struktur kulit, fisiologis kulitnya, selaput lendir, minyak dan lain-lain. Selaput lendir dan lain-lain, kelenjar minyak sudah nggak bisa berfungsi. Apakah kita bisa memanipulasinya? Bisa. Kita berikan dari eksternal, tidak harus dari internal tubuh sendiri. Banyak, pakai lotion, BB oil, minyak dan lain-lain. Kemudian kalau sudah nggak bisa lagi bergerak, atrofi otot, intoleransi aktivitas, usahakan ya tujuannya kita tuh ya dia harus bisa berpartisipasi, dia harus bisa lakukan kegiatan fisik itu, kemudian namun tanpa peningkatan tekanan darah, nadi dan respirasi. Jadi ya lakukan tindakan yang simpel-simpel saja. Ya kalau bisa makan mandiri, ya bisa mandi mandiri seperti itu. Nah itu berkaitan juga dengan gangguan citra tubuh atau personal hygiene. Jadi ya sudah, orangnya bisa lakukan ADL mandiri, ya pasti ADL mandiri itu makan minum, BAB, mandi itu bisa dilakukan dengan baik, ya sudah personal hygiene sudah pasti baik. Kemudian kalau matanya sudah menjadi masalah, ada masalah, ya sudah bebas cedera, kan begitu ya. Kemudian body image-nya baik, ya seperti itu. Itu adalah tujuan-tujuan yang bisa kita lakukan, cari. Nah kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah untuk permasalahan observasi, ya kita pakai titian connect, observasi, tindakan keperawatan atau nursing act, kemudian edukasi dan kolaborasi. Nah untuk pengkajiannya sendiri, observasi atau pengkajian, ya sudah kita kaji sistem sarafnya gimana, visus untuk mata tadi, hygiene-nya gimana, citra tubuhnya gimana, tanda vital, kulit, kita kaji. Kemudian ya kalau kita udah dapatkan, tindakan kita keperawatan mandiri apa, ya sudah cegah jangan sampai dia lecet. Ya, cegah sampai dia lecet. Kalau kering gunakan BB oil. Cegah jangan sampai cedera karena mata udah nggak bisa, atrofi otot, intoleransi aktivitas. Terus kemudian bantu personal hygiene. Ya, kalau dia tidur ya sudah jangan sampai tempat tidurnya mengkarut, nanti lecet, bisa dikebitus dan lain-lain, berdarah. Jadi kadang-kadang kalau orang morbus Hansen itu perdarahannya itu hebat sekali. Ya, hati-hati. Apa yang harus kita edukasi? Ya sudah kita edukasi tentang penularannya melalui pernafasan, kontak seksual, duduk satu tempat, itu nggak bakalan bisa menular. Ya, kemudian penggunaan obat MDT itu harus diminum berapa banyak. Kalau baru-baru awal ya pengobatan 6 bulan hanya untuk rifampicin dan DDT ya. Tapi kalau sudah lama ya sudah 3 jenis obat itu harus minum, dosisnya berapa, kalau terlambat minum gimana ya. Terus kemudian bagaimana cara menggunakan alat bantu jalan, bagaimana cara mandi yang simpel, bagaimana cara untuk tempat tidurnya tetap bersih, tidak menimbulkan lecet, ya seperti itu. Bagaimana pengaturan di dalam rumah. Jadi bukan saja untuk
pasiennya sendiri, tetapi keluarganya. Bisa dalam penelitian saya sebelumnya memang dikatakan bahwa yang paling capek itu adalah pengasuhnya, bukan yang si pasiennya. Nah, kadang-kadang kan pengasuhnya itu sudah capek, sakit, malah lebih berat daripada yang si pasien. Ya pasiennya sendiri juga harus sama-sama menolong juga. Jangan kamu udah lemah, kamu nggak punya motivasi, ya orang yang jaga juga ikut mati. Kan begitu. Oke. Kemudian apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kolaborasi. Kolaborasi ya bukan cuma dengan dokter, ahli gizinya gimana? Terapi modalitasnya gimana? Gimana cara untuk dia gunakan kruk, alat untuk jalan, bagaimana cara supaya dia tampil cantik, kan seperti itu. Psikologisnya gimana? Itu harus diperhatikan. Pakai kacamata ataukah tidak, harus dioperasi ataukah tidak, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obatnya, terapi kusta itu sendiri. Seperti itu. Jadi banyak sekali tindakan yang bisa kita lakukan untuk si pasien. Jadi uh, jadi perawat itu gampang-gampang susah. Ya, teristimewa untuk penyakit-penyakit ini. Jadi cukup sekian dari saya. Tetap semangat. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa minum vitamin. Tinggal di rumah. Kalau nggak perlu, nggak usah keluar. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam sehat.